Saya sih lebih ke pertama itu lebih ke keluarga, Oke. hubungan sama papa ya, karena kan dulu agak-agak dingin lah gitu sama papa. Oke. Terus juga sama anak-anak, karena saya kan ngajar, apalagi sekarang online ya kayak mah pulang tuh, aduh udah capek, anak-anak mau bikin tugas, kayak boy tuh pengennya marah mulu gitu. Tuh emosi banget tuh, sering sampai marah-marah. Iya. Tapi sekarang sih udah lebih cool down lah, udah cooling down, jarang banget marah sama anak-anak. Padahal kakak dulu yang berubah ya, tapi anak-anak mengikuti ya. Mm-mm. Ya, jadi ke-influence ya. Kakak tadi bilang kurang deket dengan papa. Boleh tahu nggak itu sudah berapa lama? Berarti 12 tahunan kayaknya ya. Wow. Ya basa-basi lah kayak emang maksudnya jarang yang kita bisa ngobrol macam-macam tuh jarang. Kalau sekarang tuh bisa balik lagi kayak dulu makan bareng lagi sambil ngobrol di meja makan. Dulu tuh jarang banget, udah jarang banget sekarang itu. Sekarang udah lebih oke. Itu gimana tuh tanggapan papa? Kaget nggak? Parents dulu kan mungkin masih jaim ya gitu, nggak pernah ngomong sih, nggak pernah ngomong. Kamu berubah sih nggak pernah. Cuman kadang-kadang kalau lagi pas beliau lagi makan duluan, saya lewat tuh kak, ayo makan gitu. Nawarin makan bareng kayak gitu. Ini kakak udah 12 tahun nih pendam beban emosi karena apa sih sampai 12 tahun itu? Awalnya sih aku juga agak bingung karena apa ya, padahal saya juga merasa biasa aja, tapi kayaknya waktu nikah juga nggak setuju banget kayaknya gitu. Apa gara-gara itu? Mungkin, tapi saya juga kan nggak, udahlah sedikit, udahlah jangan berprasangka yang enggak, takutnya nanti ke yang lain juga nggak enak, udah saya sih cuek aja juga sih gitu. Selama 12 tahun itu ada hal-hal yang nggak enak yang dirasain karena merenggangnya hubungan dengan papa itu? Ya pastinya juga kan papa saya kan udah berumur ya, udah 70 lebih gitu kan, saya juga nggak mau sampai amit-amit sampai nanti beliau nggak ada dan saya menyesal seumur hidup gitu. Saya pikir ya udahlah, ini saya harus saya lepasin, saya harus belajar untuk lepas ini semua biar nanti tuh jadinya plong gitu. Nextnya tuh bakal selalu enak karena ya who knows ya, umur orang kita nggak tahu gimana kan gitu. Jangan sampai menyesal lah, saya kayak gitu aja sih pikiran saya, jangan sampai menyesal di kemudian hari. Kayaknya sejak saya nikah gitu, kayak waktu saya nikah itu kayaknya papa saya masih kurang srek lah sama calonnya saya waktu itu, tapi dia juga tahu saya keras, ya udah kami nikah, tapi ya begitulah gitu kan. Waktu kakak memutuskan untuk ikutan di TK Basic, Advance ataupun yang private donasi itu awalnya tuh karena apa gitu? Termotivasi karena apa, Kak? Awal sih kalau coaching sih saya iseng aja, pengen tahu dapat apa enggak ya, untung-untungan nih gitu kan. Dapat coaching pribadi, udah tuh ikutan 1 jam, kayaknya nggak berasa ya, ngobrol-ngobrol, ngalor ngidul, tapi enak juga rasanya tuh. Setelah itu ikut yang kedua, yang pertama, pengen tahu lagi nih yang kedua apa sih bedanya advance tuh apa ya gitu, pengen tahu lebih dalam aja sih Kak Emma. Dan seru kan dengan teman-teman yang rame banyak, ternyata iya ya gitu, mungkin kadang kita nggak sadar kan apa pas dengerin temen, iya loh aku juga punya kayak begitu ya gitu, walaupun ada saya pun jarang komen tapi saya baca, saya selalu mendengarkan mereka, tapi iya ya saya ada nggak ya, tetap benar-benar observer deh saya tuh. Iya, gitu. kakak kayaknya pengamat saya lihat. Itu beban emosi 12 tahun yang dipendam dengan mengenai papa, itu lepasnya dalam berapa menit, Kak? Berapa menit ya? Kayaknya sekitar 15 menit juga ngobrol-ngobrol tuh udah oke ya. Awal-awal tuh. Awal saya juga masih ngerasa bener kah ini lepas, begini bukan lepas. Saya kan juga nggak tahu kan, lepas tuh kayak apa sih? Gitu. Orang ngomong lepas tuh kayak apa rasanya ya? Saya juga bingung. Tapi setelah itu beneran mikirin papa, enak-enak aja gitu kan. Mau ngobrol pun langsung aja ngomong tanpa harus yang udah ngerasa sungkan ngomong kayak sekarang tuh enggak udah ngomong aja kayak biasa gitu, nggak ada yang ngerasa aduh perlu ngomong nggak sih gitu loh, udah hilang deh kayak gitu-gitunya. Jadi sekarang lebih let it flow dan lebih lagi sama papa. Sekarang si tembok gengsinya udah runtuh semua. Bener kayak mah bener. Keren banget, keren. Mengenai anak-anak nih, sering terpancing emosi. Emosinya tuh seperti apa, Kak? Kadang tuh verbal gitu, bilang mak sih kayak gini aja nggak bisa buat gitu, you use your mind dong, you think gitu. Tapi pernah juga sampai saya pun pukul anak-anak itu pernah gitu, walaupun jarang tapi pernah terjadi gitu. Memendam emosi sekian lama.
Ada reaksi fisik yang dirasa nggak Kak selama itu? Dulu sih kadang-kadang tuh saya suka ngerasa sakit pinggang. Saya pikir kok suka jalan tuh nggak enak ya gitu. Tiba-tiba tuh hilang aja, sekarang udah nggak sakit lagi. Oh, Saya nggak tahu tuh waktu kapannya, makanya pernah oke. langsung hilang aja gitu. Oke. Kakak sebelumnya pernah nggak sih mencoba alternatif lain selain DOE-TRTO ini? Belum pernah sih Kak Emma, ini yang pertama saya ikutan kelas-kelas kayak gini. Dulu saya pikir tuh, aduh kelas-kelas gini mahal deh. Aduh berapa ya? Aduh sayang ya uangnya ya, bakal kelas-kelas begini. Apakah ini beneran nggak sih? Jangan sampai saya ikut, udah buang uang, nggak ada hasilnya. Ya. Gitu kan? Aduh saya pikir tuh beneran pikirnya tuh panjang dan lama. Itu akhirnya saya nekatin. Oke lah kita coba, kalau nggak mungkin tahu nih gimana hasilnya. Yang pasti teman-teman kalau belum pernah coba, kalian tuh nggak bakal tahu masalah harga itu. Saya sih yakin itu worth it banget untuk dengan harga segitu. Tapi kita dapat merubah kehidupan kita secara total, itu benar-benar oke banget. Beneran merubah hidup saya dengan sangat-sangat Kak Emma. Oke, tadi kan kakak sempat bilang katanya mahal juga nggak apa-apa, orang yang didapetin lebih banyak. Dalam kehidupan kakak ada perubahan mengenai rezeki kayak gitu atau gimana? Iya, awalnya itu kan saya juga ngerasa kadang-kadang keuangan saya setiap bulan tuh habis aja gitu kan. Dapat segini, pengeluaran ya tinggal sedikit aja, masuk bank sedikit. Tapi setelah saya ikut ini, DOE-TRTO ini, tanpa saya sadari, pasti tuh ada aja 10% each month tuh pasti ada masuk bank. Kalau sekarang suka bandel kan, nanti deh kalau lebih baru ditabungin gitu-gitu. Kalau sekarang tuh rutin tuh pasti ada gitu dan cukup gitu pasti. Boleh tahu pendapat Kak Noviana benefit dari DOE-TRTO ini atau kelebihan dari teknik ini? Saya nggak perlu ngomong, waktu itu saya juga ke Coach Rio saya nggak terlalu banyak terbuka karena kan saya pikir juga masih belum kenal ya, cuman tahu sekedarnya tahu. Saya nggak berani untuk ngomong banyak, tapi bisa lepas loh problem saya itu gitu, walaupun tidak bercerita secara detail dengan Coach Rio sendiri gitu. Dan sangat mudah ya, cuman tarik nafas, tahan nafas dan hembuskan. Saya pikir tuh akan metode apa ini ya yang akan diajari, tapi ternyata cuma seperti itu. Hidup itu pilihan gitu. Kita orang yang menentukan kita mau kemana atau mau bagaimana. Jadi saya belajar untuk tidak terlalu terintimidasi dengan keadaan sekeliling yang mungkin tidak saya inginkan, tapi saya terpaksa untuk melakukannya. Jadi saya lebih oke lah, ini pilihan saya akan melakukan. Ya sudah, saya memilih untuk yang menurut saya itu baik untuk saya gitu. Ada satu kalimat nggak Kak untuk mendeskripsikan teknik DOE-TRTO ini di mata Kak Noviana Leo? DOE-TRTO itu sebuah metode yang sangat mudah untuk kita lakukan sih Kak Emma. Metode yang sangat simpel untuk kita lakukan dan semua orang pasti bisa. Apa yang saya rasakan setelah saya join 3 kali kelas itu beneran pure dari saya sendiri tanpa dorongan apapun gitu. Ya, terima kasih banyak Kak Noviana Leo. Akhirnya sudah selesai semuanya, kakak bisa istirahat. Sama-sama, thank you Kak Emma. Ngajar lagi.